Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Maisarah Ardiatika dengan NIM 4022101. Mai Satyani Kusmaningrum dengan NIM 402210139 dan Misbahul Luki Keisha Setiawan dengan NIM 402210143. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang teori konsumsi Islam. Yang pertama terdapat intertemporal konvensional. Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di Barat sering dikenal dengan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme. Dalam kegiatan konsumsi konvensional dikenal dengan adanya konsumsi intertemporal, yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau bisa disebut periode pertama dan masa yang akan datang, yaitu periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah suatu penjumlahan konsumsi dan tabungan yang secara matematis dinotasikan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S, di mana Y itu adalah pendapatan, C itu adalah konsumsi, dan S itu adalah tabungan. Misalkan pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode pertama adalah Y1, C1, S1, maka pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode kedua disebut Y2, C2, S2. Maka persamaan ini dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Pendapatan pada periode pertama dapat ditulis Y1 sama dengan C1 ditambah S1. Pendapatan pada periode kedua bisa ditulis Y2 sama dengan C2 dan ditambah S2. Apabila konsumsi pada periode pertama lebih kecil daripada pendapatan, maka tabungan dan konsumsi pada periode kedua akan lebih besar. Bisa kita lihat di sini ada simbol matematis, yaitu C1 lebih kecil dari Y1, yaitu artinya konsumsi periode pertama lebih kecil dari pendapatan periode pertama. Maka Y2 sama dengan C2 ditambah S2 sama dengan C2 ditambah S1 ditambah S2. Di atas tadi sudah dijelaskan bahwa apabila konsumsi pada periode pertama lebih kecil daripada pendapatan, maka tabungan dan konsumsi pada periode kedua akan lebih besar. Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat konsumsi yang akan dilakukan di masa yang akan datang sangat tergantung dari tingkat konsumsi yang dilakukan saat ini, atau yang bisa kita sebut sebagai konsumsi periode 1. Apabila pada saat ini konsumsi yang dilakukan lebih kecil daripada pendapatan, maka akan ada yang disimpan konsumen, sehingga konsumsi di masa yang akan datang akan lebih besar dikarenakan adanya sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan pada periode sebelumnya. Secara grafis dapat digambarkan seperti gambar 2.1 grafik konsumsi intertemporal. Dalam keadaan terjadinya selisih pendapatan dan jumlah uang yang dibelanjakan untuk dikonsumsi, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Linear ketika jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, yaitu C lebih kecil dari Y. Yang kedua ada borrower ketika jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan, C lebih besar dari Y. Yang terakhir ada Polonius point ketika jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan, C sama dengan Y. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu Mai Satyani masa Kusmaningrum sekarang, dengan NIM periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Monzerhaf mengembangkan pemikiran tentang hal ini dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut. 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. 2. Zakat hukumnya wajib. 3. Tidak ada riba dalam perekonomian. 4. Mudharabah wujud dalam perekonomian. 5. Pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Berlakunya beberapa instrumen dalam ekonomi Islam tentu berdampak pula kepada perubahan perilaku konsumsi bila tanpa instrumen ekonomi Islam tersebut. Beberapa instrumen yang dapat
mempengaruhi volume jumlah uang dialokasikan untuk konsumsi baik pada periode 1 atau 2 periode, meliputi 1. Zakat. Pengenaan zakat pada periode 1 atau Z1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Bila tidak ada tabungan atau peminjaman pada periode 1, maka final spending FS sama dengan C1 ditambah Z1 sama dengan M1. 2. Infak atau sedekah. Pengeluaran infak dan sedekah pada periode 1 akan mengurangi M1 yang dialokasikan untuk C1. Tidak ada tabungan atau peminjaman pada periode 1, maka final spending sama dengan M1. 3. Rate of profit atau pendapatan bagi hasil. Apabila pada periode 1 ada sebagian M1 yang dialokasikan dalam bentuk tabungan dan diinvestasikan, maka final spending periode 2 FS2 sama dengan M2 jumlah M1 yang ditabung ditambah dengan rate of profit. Jadi FS2 sama dengan M2 ditambah dalam kurung 1 tambah RP rate profit tadi kali M1. Dalam konsep Islam dijelaskan, yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Y sama dengan C tambah infak ditambah S. Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan 3 dimensi. Namun untuk kemudahan penyajian grafis, yaitu dengan 2 dimensi, maka persamaan ini disederhanakan menjadi Y sama dengan Fs plus S, di mana Fs sama dengan C plus infak. Penyederhanaan ini memungkinkan kita untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan fungsi utilitas dengan garis pendapatan tertentu atau minimalkan pendapatan tertentu dengan fungsi utilitas tertentu. Dalam pola konsumsi satu periode, sumbu X dan Y menunjukkan jumlah barang X dan Y. Sedangkan dalam pola konsumsi intertemporal 2 periode, sumbu X menunjukkan jumlah pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode pertama. Secara matematis, ini disimbolkan sebagai Y1, C1, S1 karena konsumsi dalam konsep Islam yang dikenal adalah C plus infak, maka simbol yang digunakan adalah FST. Pada sumbu menunjukkan jumlah tabungan periode pertama atau S1 yang digunakan sebagai konsumsi periode kedua atau C1 ditambah atau CT ditambah 1. Atau dengan kata lain, ST sama dengan CT plus 1. Dalam konsep Islam, simbol yang digunakan adalah FST plus 1 atau persamaannya menjadi ST sama dengan FST plus 1. Hubungan terbalik riba dan sedekah. Hubungan yang terjadi antara riba dan sedekah adalah berbanding terbalik. Hal ini karena jika seseorang memakan riba, maka orang tidak infak atau zakat atau sedekah. Dalam kurung final spending C plus infak kecil dan saving besar karena pendapatan riba. Dan jika orang tidak memakan riba, orang tidak bekerja dan harus mengeluarkan infak atau zakat atau sedekah dari hartanya. Maka final spending dalam kurung C plus infak besar dan saving kecil karena tidak ada pendapatan dari riba. Dalam teori konsumsi Islam, konsumsi 2 periode, pendapatan diasumsikan hanya muncul pada periode pertama saja, dan pendapatan pada periode kedua dianggap tidak ada. YT sama dengan CT sama ditambah ST, di mana CT lebih kecil dari YT. Sehingga pendapatan pada periode kedua hanya diperoleh dari saving periode pertama, yaitu sisa pendapatan setelah dikurang dengan konsumsi. Pendapatan pada periode kedua tidak ada. Pendapatan hanya diperoleh dari saving saja.
dan seseorang tersebut tidak mau memakan riba jika pendapatan tersebut dipakai untuk konsumsi, di mana dalam konsep Islam konsumsi adalah C plus infak, dalam kurung final spending. Maka secara otomatis saving yang diperoleh di periode kedua akan berkurang. Hal ini karena pendapatan yang hanya diperoleh dari saving periode pertama teralokasikan untuk konsumsi yang di dalamnya terdapat infak atau zakat atau sedekah, sehingga sisa pendapatan yang digunakan untuk saving akan menurun. Pendapatan pada periode kedua diperoleh dari saving hasil periode pertama, kemudian orang mau memakan riba, maka pendapatan pada periode kedua akan positif, dalam kurung YT tambah 1 lebih besar dari Y1, karena pendapatan juga diperoleh dari riba. Orang yang memiliki harta dari memakan riba tidak mengeluarkan infak atau zakat atau sedekah atas hartanya, sehingga final spending yang dikeluarkan oleh orang tersebut akan menurun. Dengan berkurangnya pendapatan untuk final spending, berarti pendapatan yang akan dialokasikan untuk saving periode kedua akan naik. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa seseorang yang memakan riba tidak melakukan infak atau zakat atau sedekah, sehingga pendapatan akan bertambah karena riba, dan final spendingnya akan menurun karena tidak melakukan infak atau zakat atau sedekah. Pendapatan yang besar dan final spending yang kecil akan mengakibatkan saving pada periode kedua pun besar karena riba. Ya, seseorang tidak mau memakan riba, tidak mau bekerja mencari pendapatan, maka pendapatan periode kedua akan nihil dan hanya mempunyai pendapatan yang diperoleh dari saving periode pertama. Selain itu, orang tersebut harus mengeluarkan infak atau zakat atau sedekah atas hartanya, maka final spending pun menjadi naik atau besar. Pendapatan yang kecil akan mengalokasikan pendapatan untuk final spending yang besar mengakibatkan saving pada periode kedua menjadi kecil karena tidak adanya riba. Konsumsi merupakan alat untuk mencapai falah. Moser Huff memperkenalkan final spending dalam kurung FS sebagai variabel standar konsumen muslim dalam melihat kepuasan optimum. Huff mengikutkan variabel zakat sebagai variabel yang menjadi keharusan dalam sistem perkeuangan Islam. Huff berasumsi bahwa zakat merupakan kewajiban bagi para muzaki, dalam kurung golongan yang hartanya mengenai nisab sehingga diwajibkan zakat atasnya. Dengan demikian, zakat tidak masuk final spending. Final spending dalam seorang individu muslim dalam analisa dua periode menurut Huff adalah sebagai berikut. Fs sama dengan Y dikurangi S ditambah S dikurangi SZ. Fs sama dengan Y dikurangi SY ditambah SY dikurangi ZSY, atau Fs sama dengan Y1 dikurangi ZS, di mana Fs sama dengan final spending, Y sama dengan pendapatan, S sama dengan total tabungan, S sama dengan presentasi Y yang ditabung, dan Z sama dengan presentasi zakat. Terlihat sebagaimana kolerasi negatif antara S dan Fs, semakin tinggi S semakin kecil Fs. Dapatkan maksimum kepuasannya berdasarkan tingkat kekayaan dan jumlah pendapatan. Maksimal U sama dengan U dalam kurung Fs, S. Subjek to Fs plus S sama dengan Y dan DW sama dengan S kurang dari Z dalam kurung W plus S, di mana U sama dengan kepuasan konsumen, W sama dengan kekayaan konsumen, dan D sama dengan time derived dalam kurung keturunan waktu. Model di atas merupakan gambaran yang ada pada golongan muzaki. Investasi dan tabungan. Investasi adalah komitmen atas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan. Sedangkan investasi syariah yaitu pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang besar di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.
Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang bermotif investasi. Tabungan dengan akad mudharabah mempunyai nisbah bagi hasil yang artinya nasabah mendapatkan keuntungan dari investasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank.